Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku kelas 7. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang teks prosedur. Masih bersama saya, Adi Budi Santoso. Anak-anak, tentunya kalian sudah sering mendengar beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur, ya. Misalnya di koran kalian menemukan bagaimana cara membuat makanan, atau yang baru tren sekarang bagaimana cara membuat masker, terus bagaimana cara kita membuat blog, ataupun bagaimana kita menggunakan YouTube untuk pembelajaran. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan itu nanti kita akan pelajari pada materi hari ini, yaitu teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Bagaimana ciri-cirinya? Ikuti video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang definisi teks, tujuan teks prosedur, dan yang berikutnya ada struktur serta ciri teks prosedur. Yang pertama dulu adalah definisi teks. Ya, teks prosedur itu teks yang isinya memberikan petunjuk, arahan atau langkah-langkah agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Nah, teks ini memang sengaja dibuat untuk menggambarkan cara kita melakukan atau membuat sesuatu berkaitan dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apa itu tujuan teks prosedur? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita dapat menggunakan sesuatu alat atau bisa membuat sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu adalah teks yang dinamakan prosedur membuat sesuatu. Misalnya, bagaimana membuat masker, membuat layang-layang, atau membuat makanan yang lain. Ya, yang jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur menggunakan alat. Bagaimana cara kita menggunakan seruling, bagaimana cara kita menggunakan komputer. Ya, ini adalah cara menggunakan sesuatu. Yang terakhir adalah teks prosedur yang melakukan sesuatu. Ya, misalnya bagaimana cara kita menarik uang di ATM, atau bagaimana langkah-langkah kita ketika menari. Ini adalah jenis teks prosedur yang ketiga. Bisa diterima penjelasan hari ini? Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya, yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ini adalah tujuan, yang kedua adalah bahan atau alat, yang ketiga langkah-langkah, sedangkan yang terakhir penutup ini bersifat opsional ya, boleh ada boleh tidak. Yang jelas teks prosedur terdiri menjadi 3 bagian struktur. Yang pertama tujuan, itu nanti berisi judul maupun tujuan pembuatan teks prosedur itu apa ya. Ini yang berikutnya adalah bahan atau alat ya, bahan atau alat. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ya.
Oke. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri yang pertama adalah menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan-tahapan. Misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah menggunakan kata imperatif ya, atau kata perintah. Misalnya potonglah, masukkan, tekanlah, gorenglah, hidupkan, dan seterusnya ya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Menggunting, memotong, memilah, mematikan, menghidupkan. Ya, ini termasuk kata kerja aktif. Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya sebelum, selanjutnya, kemudian, setelah itu, ya, dan lain-lain. Ini yang menunjukkan konjungsi urutan waktu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan tempat, cara, maupun alat. Misalnya dengan pisau, dengan gunting, letakkan di meja. Ya, ini berarti menggunakan kata keterangan. Ya, ini adalah ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, dalam teks prosedur itu ada beberapa hal yang penting yang dapat kalian pahami. Ya. Nah, untuk bisa membuat teks prosedur, maka kalian harus membaca terlebih dahulu keseluruhan teks prosedur itu. Ya, jadi ketika kalian ingin membuat, maka kalian bisa membaca contoh teks prosedur. Yang berikutnya adalah kalian memahami isi teks prosedur itu. Nah, yang berikutnya, ya terakhir adalah kalian menemukan ide pokok dalam setiap teks prosedur itu. Nah, ini adalah langkah ketika kalian akan membuat teks prosedur. Nah, untuk membuat isi teks prosedur ya, kalian bisa menemukan terlebih dahulu pokok-pokok isi teks itu ya. Terus kamu menemukan intisari teks, akhirnya baru kalian simpulkan. Ini adalah simpulan dari teks prosedur. Bagaimana langkah menyusun teks prosedur? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, mengamati cara atau membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, menuliskan tujuan dari teks prosedur yang akan kalian tulis. Langkah yang berikutnya, keempat, kalian mencari data, informasi penting dari topik yang akan kalian tulis. Langkah yang kelima, kalian mencatat alat atau bahan-bahan yang diperlukan. Langkah berikutnya, kalian menuliskan teks prosedur itu secara lengkap sesuai dengan strukturnya. Nah, yang terakhir, kalian mencatat langkah-langkah secara sistematis. Ini adalah langkah-langkah kalian ketika membuat teks prosedur. Nah, sebagai latihan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan dari materi video hari ini, ada latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, jelaskan teks prosedur. Yang kedua,
bagaimana ciri-ciri teks prosedur itu. Jadi yang terakhir, bagaimana struktur teks prosedur. Kalian bisa buka kembali materi video teks prosedur untuk bisa mengerjakan soal pada hari ini. Demikian penjelasan dari Pak Edi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.